ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ومصنف المحسن إلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا إلى أبو خضير بن رملي ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, diberi kesempatan untuk kembali mengkaji kalamullah, untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah baru memasuki juz yang ketiga, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir rahmanir rahim La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa لا انفصام لها والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه tidak ada paksaan fid din di dalam agama ala dukhuli ing atase mlebu fihi ing dalam agama tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Jadi gak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ini dibuktikan oleh para pendahulu kita. Ketika Islam itu menguasai Spanyol, zaman dulu nih gue, tidak semua wajib. Ketika menguasai India dulu sempat lama dikuasai oleh Islam. Ya, orang-orang beragama Hindu
Ya sampai sekarang masih eksis. Artinya apa? Gak dipaksa. Apalagi Indonesia. Indonesia niku Islam masuk bukan karena pedang, bukan karena perang. Kalau negara-negara lain itu pakai peperangan, Pak. Pakai peperangan. Tapi kalau Indonesia mboten. Jadi niki khususiyahnya Indonesia ini. Tidak boleh memaksa. Qad tabayyana rusdu. Qad tabayyana. Telah jelas. Qad tabayyana, teman-teman wis jelas. Apa ar-rusdu, petunjuk minal ghayyi, saking daripada penyesatan. Mana petunjuk, mana yang menyesatkan itu jelas. Ai dhahara bil ayatil bayyinati. Ai tegese dhahara, sudah jelas, nampak jelas. Bil ayatil bayyinati, dengan ayat-ayat yang menjelaskan. Annal imana, setuhune iman iku rusdun, adalah petunjuk. Wal kufru, adapun kekufuran itu adalah ghayyun, penyesatan. Mana yang petunjuk itu jelas, mana yang menyesatkan itu jelas. Sebab itu untuk memasuki agama Islam gak perlu memaksa, ya, gak perlu memaksa. Nah, apalagi sekarang nih Pak, sekarang ini beberapa tahun belakangan ini agama yang paling pesat dalam berkembang, agama yang paling banyak penganutnya tumbuh, yang masuk ke dalam agama tersebut itu adalah agama Islam. Ini diakui di Eropa, diakui ini. Kenapa? Loh, karena kalau orang mau mempelajari Al-Quran, menggunakan akalnya, niku jelas. Niku jelas banyak sekali yang masuk agama Islam. Di Eropa, gereja-gereja sepi Pak, ditinggalkan oleh penganutnya. Akhirnya apa? Banyak yang gerejanya kemudian dibeli oleh komunitas Islam. Paling cepat perkembangannya sekarang. Pokoknya ya, agama Islam itu pede. Wong kita bener kok. Pokoknya kita menggunakan akal pikiran kita mengkaji Al-Quran, itu clear. Mana yang petunjuk, mana yang menyesatkan, itu jelas. Apalagi Al-Quran ini berkali-kali nantang. Afala ta'qilun, mbok yo kamu gunakan otakmu. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Ini kitab yang satu-satunya ngajak orang untuk berpikir, ya Al-Quran ini. Gak mungkin Al-Quran mengatakan semacam itu kalau dalam Al-Quran ada kesalahan. Gak mungkin. Tapi Al-Quran mengapa kok mengajak logika kita? Gunakan argumentasi, gunakan otakmu, gunakan pikiranmu. Kenapa? Karena dia pede, Al-Quran ini benar. Sehingga terverifikasi bahwa Al-Quran ini memang adalah firman-Nya Allah Ta'ala. Buktinya apa? Ya banyak. Pertama, ya, Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Satu-satunya kitab yang sampai sekarang terjaga keasliannya ya Al-Quran. Dan ingat, keterjagaannya Al-Quran bukan lewat manuskrip. Kalau kitab-kitab lain kan dicari manuskrip aslinya. Ya, kitab-kitab lain gak ketemu Pak, manuskrip asli itu mana? Gak ada. Maksudnya manuskrip yang usianya ini semasa dengan yang bawa. Misalkan Injil dibawa oleh Nabi Isa, manuskrip awal mana? Yang semasa, gak ada. Kalau Al-Quran ada di perpustakaan Birmingham. Tetapi manuskrip Al-Quran yang awal ini itu bukan bukti utama.
bahwa Al-Quran itu terjaga. Bukti utamanya apa? Dihafalkan oleh banyak orang. Kenapa? Al-Quran ini periwayatan. Ya, periwayatan sampai sekarang nih terjaga. Sehingga kalau seumpama ada yang salah baca, yang hafal ini jutaan, gampang untuk dibenarkan. Nah, kenapa? Karena ada usaha-usaha untuk memalsukan Al-Quran, tetapi ya nggak bisa. Kenapa? Karena banyak yang hafal. Ya, contoh kalau semama mau Pancasila, kan ratusan juta orang hafal Pancasila. Ada yang membuat Pancasila palsu, ya ketahuan. Kenapa? Karena sudah dihafalkan orang. Ya. Kemudian Al-Quran mengatakan apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Quran ini mudah dihafalkan. Terbukti, Pak. Terbukti. Imron itu gak ngerti artinya Al-Fatihah, masih kecil dia, gak ngerti Al-Fatihah, tapi hafal Al-Fatihah. Allah sudah bilang gampang untuk dihafalkan. Nah, makanya buktinya banyak yang menghafalkan Al-Quran. Apalagi buktinya tidak ada kontradiksi antar satu ayat dengan ayat lain, nggak ada yang kontradiksi, yang bertentangan nggak ada. Kalau di kitab-kitab lain ada, Pak. Di kitab-kitab lain ada. Apalagi terbukti secara ilmiah benar, tidak bertentangan dengan sains, ilmu pengetahuan, mengatakan bahwa gunung itu adalah pasak. Ya, cek bumi ini gak umek, maka gunung itu dipakukan. Nah, itu terbukti memang. Tentang apa maneh? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari ini berjalan sesuai porosnya, sudah diatur. Dalam Al-Quran disebutkan. Dan lain sebagainya. Nah, pokoknya kalau kita mengkaji Al-Quran itu clear, mana yang petunjuk, mana yang menyesatkan. Sehingga gak butuh dipaksa orang. Orang gak perlu dipaksa untuk masuk agama Islam. Nazalat turun. Ayat ini maksudnya ayat la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Fi man ing dalem wong kana kang ana sapa wong lahu keduwe wong minal ansori saking sahabat ansor auladun duwe pira-pira anak. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini turun gara-gara ada orang sahabat Ansor, dia mempunyai beberapa anak. Arada ngarepno sapa wong mau iku ayyukriha yen to moksa hum ing aulad ing anak-anake alal Islam ing atase mlebu agama Islam. Jadi ada sahabat Ansor, dia muslim, punya anaknya tidak muslim, bukan orang Islam. Dia mempunyai keinginan untuk memaksa anak tersebut masuk agama Islam. Maka turunlah ayat ini. Gak boleh la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa dalam agama, dalam memasuki agama Islam. Gak boleh dipaksa. Sebab itu para misionaris niku kan kadang menyerang agama Islam lewat situ, Pak. Katanya agama Islam ini agama yang titik-titik mateni wong. Dibuat framing semacam itu. Dibuat pemberitaan di media semacam itu. Ada Al-Qaeda, ada ISIS dan sebagainya. Digambarkan semacam itu. Dan banyak orang yang percaya. Ya, di Eropa niku banyak orang yang percaya. Karena setiap hari dikasih informasi semacam itu bahwa orang Islam itu senang mateni wong,
Tapi ketika mereka minat mengkaji Al-Quran, gak ditemukan ayat-ayat semacam itu. Nah, akhirnya masuk agama Islam. Di Belanda niku ada, waktu saya kuliah niku viral nggih. Ada orang yang benci banget sama agama Islam, kemudian dia bikin film dokumenter. Dikasih judul Fitnah. Nah, sekarang orangnya masuk Islam malah. Sekarang masuk Islam. Pokoknya asal mempelajari Al-Quran, ya, gunakan otaknya, gunakan pikirannya, semuanya clear, jelas. Famay yakfur, maka sapa wong yakfur kang kufur, mengingkari bitaghuti ing taghut. Taghut niki sering diartikan selain Allah. Bisa jadi setan, bisa jadi berhala, bisa jadi hawa nafsu. Barang siapa yang mengingkari taghut, asyaitani, tegese setan, awil asnami, utawa berhala, wa huwa utawi taghut iku yutlaku diucapaken alal mufrad wal jam'i, ing atase mufrad wal jam'i dan jama'. Taghut ini bisa bentuknya mufrad tunggal atau bisa juga bentuknya jama'. Siapa orang yang mengingkari taghut wa yu'minu billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka, faqad maka teman-teman istamsaka wis nyekeli sapa wong mau iku. Tamasaka tegese gandoli, nyekeli, bir urwatil wusqa kelawan tali kang kokoh. Siapa yang beriman dengan Allah dan dia tidak beriman ingkar terhadap taghut, wis bener nih, berarti dia berpegangan dengan tali yang kokoh. Bil aqdil muhkam, tegese kelawan akad atau sandaran al muhkam yang kokoh. Lam fisama, ora pedot, ingkitoa, ya ora pedot, tidak putus. Apa urwatul wusqa tadi niku? Dia berpegangan terhadap sesuatu yang kokoh, tidak putus. Asalkan dia beriman kepada Allah. Nah, kalau kita bandingkan dengan orang yang iman terhadap taghut. Taghut niku misalkan apa? Di sini asyaiton atau asnam. Taruhlah satu contoh, dewa. Orang menyembah, beriman terhadap patung. Ditanya, apa betul patungmu itu adalah Tuhan? Ya, siapa yang membuat patung? Oh, saya sendiri tak buat itu. Berarti dia diciptakan, berarti tidak kokoh. Tapi orang kalau beriman kepada Allah, faqadistamsaka, maka dia telah kokoh telah berpegangan bir'un watil wusqa, dengan tali yang kokoh yang tidak putus. Dicari celahnya nggak bisa. Kenapa? Karena dia kokoh banget. Ya, Allah itu satu. Karena kalau tidak satu bingung. Kalau Tuhan ada dua, bingung. Situ mau hujan, situ ojo hujan, mak bingung. Ya. Allah itu abadi, Allah itu kekal, Allah itu sang pencipta, gak diciptakan. Ya. Maka dia kokoh. Tetapi kalau yang selain Allah, ya gak kokoh, rapuh, gak kuat. Lam fisama, tidak putus, ingkita, tidak pedot, tidak putus. Laha, kedua urwatul wusqa, wallahu tawi Allah niku sami'un, zat kang maha mendengar,
lima yuqal, terhadap apa-apa yang telah dikatakan. Alimun, Allah juga zat yang maha mengetahui, bima, terhadap apa-apa yuf'al, yang telah dilakukan. Allah maha mendengar, Allah juga maha mengetahui. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah utawi Allah iku waliyun, nulungi, nasirun, tegese zat kang maha nolong. Nolong siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumat, yukhriju, ngetokno, mengeluarkan siapa Allah, hum, kepada orang-orang yang beriman, minadh dhulumati, dari kegelapan. Apa kegelapan itu? Al kufri, tegese kekufuran, ilan nur, marang cahaya, al iman, tegese iman. Allah itu zat yang maha menolong, mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju kepada cahaya. Seperti Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu belajar agama, belajar Fatihah dan sebagainya, tapi gak ngerti maknanya. Akhirnya apa? Pergi ke Kiai Soleh Darat Semarang, dijelaskan tafsirannya tentang Fatihah, ya, tentang Al-Quran. Akhirnya dia paham, nah, terinspirasi. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah niku mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Akhirnya nulis apa? Tulisannya itu dikasih judul apa? Dari gelap terbitlah terang. Nah, ini kan terkenal banget ya, Raden Ajeng Kartini. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, iku auliyauhum, utawi penolongi wong kafir iku at-taghut. Taghut niku bisa asyaiton, bisa asnam, berhala. Kalau taghut yukhrijunahum, ngetokno sapa at-taghut hum ing wong kafir minan nur, saking cahaya, ila dzulumat, menuju kegelapan. Ya, kebalikannya, selain Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, dengan kata lain dia beriman kepada taghut, maka penolongnya adalah setan, penolongnya adalah berhala. Kalau penolongnya adalah berhala, setan dan lain sebagainya, pokoknya selain Allah, berarti dia rapuh, tidak kuat argumentasinya. Yang dipegang ini tidak kuat. Kalau dia taghut, penolongnya adalah taghut, setan, berhala, maka tadinya dia berada dalam cahaya, maka dia malah masuk kepada kegelapan. Zikrul ikhraj, penyebutan kalimat ikhraj, ada dua ya. Yukhrijuhum minadh dhulumat, sama tadi itu taghut, yukhrijunahum minan nur. Imma fi muqabalati qawlihi yukhriju minadh dhulumat, sebagai muqabalah ucapan Allah, firman Allah, yukhrijuhum minadh dhulumat. Ayat sebelumnya, potongan ayat sebelumnya, Allah itu mengeluarkan dari kegelapan. Au utawi fi kulli man amana bin nabi, fi kulli man, ing dalem saben-saben wong, amana kang padha iman sapa man bin nabi ing Kanjeng Nabi, qabla bi'satihi, sadurunge apa? Diutusnya Nabi, minal Yahudi, saking orang, saking wong Yahudi. Summa kafara bihi, kemudian kafara, kafir, kufur, bihi ing dalam Nabi. Maksudnya bagaimana? Contohnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sebelum Nabi diutus mereka iman. Orang Yahudi niki iman, percaya bahwa nanti akan diutus Nabi Muhammad. Nah, niki sering kita bahas nih dalam kitab apa? Kitabnya orang-orang Yahudi, Taurat. Ya, kitab-kitab semuanya
Semua nabi itu pasti memberikan kabar akan datangnya nabi akhir zaman. Maka semuanya itu iman sebelum diutus. Tapi begitu Nabi Muhammad diutus, mereka malah banyak yang kafir. Ya sama berarti kan. Nah, berarti mereka tadinya minan nur, berada dalam cahaya karena iman, kemudian ilal zulumat, malah berada dalam kegelapan. Orang yang semacam itu kufur, ya, orang yang dia beriman kepada taghut, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk neraka. Hum, adapun orang-orang kafir, fiha, itu ada di dalam neraka, khaliduna, langgeng, kekal. Orang yang kafir, dia masuk ke dalam neraka, kekal selama-lamanya. Kalau orang iman, masuk surga, ya selama-lamanya juga. Tetapi sebagian orang iman itu juga sebagian ada yang masuk neraka, tetapi tidak selamanya, sampai dosanya habis, baru nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Kalau sudah masuk surga ya selamanya. Kalau orang kafir ya dari awal sampai lawasi selama-lamanya. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulka. Alam tara, apakah kamu tidak melihat, ila alladhi, kepada orang, hajja, yang berdebat, hujjah, argumen, adu argumentasi. Jadalah tegese ya berdebat, mendebat. Ya, apakah kamu tidak melihat orang yang mendebat Nabi Ibrahim? Dia adu debat, saling mempertahankan argumentasi dengan Nabi Ibrahim. Fi rabbihi, tentang urusan Robnya Nabi Ibrahim, yaitu dalam ketuhanan, urusan ketuhanan. Li'an atahu, ing yento maringi, hu ing alladhi, ing wong, sapa Allahu Allah, maringi apa, al-mulka, ing kerajaan, kekuatan. Ai tegese hamalahu, nekaaken sapa wong, batarahu, ing lacute atau memungkiri, bi nikmatillahi, kelawan nikmat Allah taala, ala dzalika, ing atase al-mulk, wa huwa utawi alladzi iku Namrud, yaitu Raja Namrud. Apakah kamu tidak melihat orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang konsep ketuhanannya Nabi Ibrahim, padahal Allah Ta'ala telah memberinya al-mulk, kerajaan, tetapi orang tersebut mengingkari nikmat dari Allah Ta'ala, yaitu berupa kerajaan. Siapa itu? Adalah Raja Namrud bin Kan'an. Jadi Nabi Ibrahim dengan Raja Kan'an hidup di Mesopotamia. Jadi zaman dulu nih ya, kebudayaan lama dulu Mesopotamia, ya, daerah-daerah Syria, Irak, pokoknya di antara Sungai Eufrat dan Tigris. Ini kan bentuknya kan seperti sabit, bulan sabit. Nah, itu daratan Mesopotamia. Di situ ada kebudayaan kuno namanya Babilonia, Babel. Kalau dalam perjanjian, dalam Injil ya, kitabnya orang Nasrani disebut dengan Babel. Ya, di Al-Quran juga Babil, Bibabila, dalam surah Al-Baqarah ya, Bibabila Haruta Marut, Babilonia. Ya, Nabi Ibrahim hidup di sana.
di kota namanya kota Ur. Ada raja namanya Raja Namrud. Dia pede mengaku bahwa saya ini adalah Tuhan. Nah, maka dia disembah oleh rakyatnya. Lah kok ada Nabi Ibrahim gak mau nyembah? Maka diajak berdebat nih tentang konsep ketuhanannya Nabi Ibrahim. Didebat. Id naliko utawi id niku badalun min hajah, menjadi badal dari lafadz hajah. Maksudnya ketika qala Ibrahim, qala ngendika sapa Ibrahimu, Nabi Ibrahim, lamma qala tak kalane ngendika sapa Namrud lahu maring Nabi Ibrahim, man rabbuka, man sapa rabbuka Tuhanmu, alladzi tad'una ilaihi, alladzi tad'una kang ngejak-ngejak sapa sira na ing kita ilaihi maring Rob, maling pangeran sira. Tuhanmu itu siapa Nabi Ibrahim? Kok kamu ngajak-ngajak kami ini supaya menyembah Tuhanmu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbi utawi pangeran ingsun iku alladzi zat yuhyi kang nguripna sapa Rabbi wa yumit lan mateni. Tuhanku itu adalah yang menghidupkan juga mematikan. Ai tegese yakhluqul hayata, yakhluqu nyiptakno sapa Allah al hayata ing kehidupan, wal mauta lan kematian, fil ajsadi ing dalam jasad. Nah, ini namanya jasad. Yang menghidupkan itu adalah Tuhanku. Tuhanku adalah yang menghidupkan. Yang mematikan itu adalah Tuhanku. Qala maka dawuh, maka ngucap, huwa tegese Namrud. Kemudian Raja Namrud bilang, ana uhyi wa umit. Aku iki sing mateni lan sing uripno lan mateni. Ana utawi ingsun iku uhyi nguripno wa umit lan mateni, bil qadli tegese apa membunuh, mateni, wal afwi anhu lan ngapurai, wada'a nyeluk sapa Raja Namrud iki birajulaini kelawan wong lanang loro, faqatala ahaduhuma, faqatala moko mateni sapa Namrud ahaduhuma ing salah sijine ing di antara dua orang tersebut, watarokal akhir lan apa njarno sapa Namrud al akhir ing liyane ahaduhuma. Falamma ra'ahu maka nalikane ningali sapa Nabi Ibrahim hu ing Namrud ghabiyan ing pekok. Pekok ini apa? Goblok berarti. Katanya Raja Namrud, aku ya mateni, aku iki ya iso nguripno, iso mateni pisan. Carane piye? Nyeluk wong loro. Sing situ dipateni. Nah, aku mateni. Sing situ dijarno. Nah, tak jarno gak tak pateni. Aku nguripno. Nah, melihat argumentasinya Namrud iki, falamma ra'ahu ghabiyan, maka Nabi Ibrahim ternyata rajane pekok iki. Bodoh nih ya. Maksudnya itu bukan semacam itu. Maksudnya itu apa? Menghidupkan itu, menciptakan dari yang tadinya tidak ada. Qala Ibrahim, maka ngendika sapa Nabi Ibrahim, muntaqilan hale ngalih ila hujjatin maring hujjah audhaha minha yang lebih jelas. Melihat lawannya niki ternyata ya agak-agak pekok ya. Maka Nabi Ibrahim menggunakan argumentasi yang lebih jelas. Fa innallaha maqastuhuni Allah pangeran kula iku yakti nekakno sapa Allah bisyamsi ing srengenge minal masyrik saking wetan. Fa'ti biha
maka datangkanlah matahari antahe Raja Namrud minal maghrib saking arah barat kulon. Fabuhita moko meneng sapa alladzi kafar wong kang kafir mau iku. Sapa maksude Raja Namrud. Tahayyara tegese bingung wadahisya lan ora iso jawab. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim menggunakan argumentasi. Pangeranku iku bisa mendatangkan matahari dari timur. Nah, coba kalau kamu memang mengaku sebagai Tuhan wahai Raja Namrud, sekarang gantian datangkan matahari dari barat. Nah, maka diem buhatil ladzi kafar. Maka diem dia. Gak iso jawab. Wallahu utawi Allah iku la yahdi ora maringi petunjuk al-qauma ing kaum adz-dzalimina kang zalim. Kaum yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wong bukan Tuhan kok jadi Tuhan. Maka orang yang semacam ini tidak diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Bil kufri kelawan kekufuran ila mahajjatil ihtijaji maring dalani hujjah. Ya, jadi orang-orang zalim itu tidak diberi oleh Allah apa hidayah, yaitu berupa jalan argumentasi yang jelas, hujjah yang jelas. Au utawi au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyah. Contoh lain, kalau tadi disuruh apakah kamu tidak melihat ya, ketika Namrud dan Nabi Ibrahim ini berbantah-bantahan, maka Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim, orang yang kafir. Contoh yang lain lagi, au tegese ro'aita ningali, apakah kamu tidak melihat Nabi Ibrahim, maksudnya untuk mengambil pelajaran gitu. Kalladzi seperti orang, al-kaf zaidah, huruf kaf di sini adalah zaidah tambahan. Marra kang lewat, kang melaku ala qaryatin ing atase desa. Ya tegese Qaryah niku Baitul Maqdis. Yang dimaksud Qaryah di sini, kawasan di sini adalah Baitul Maqdis. Raqiban hale wong kang nunggangi ala himarin ing atase himar. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu begini maksudnya? Atau kamu melihat orang yang melewati Baitul Maqdis? Yang orang yang melewati ini raqiban 'alal himari, dia menunggangi himar, keledai. Wa ma'ahu dan beserta orang yang lewat tadi niku sullatu tinin, satu keranjang buah tin. Wa qadahu asirin dan satu wadah perasan anggur. Wa huwa Uzair, yaitu Nabi Uzair. Kalau tadi disuruh melihat kisahnya Nabi Ibrahim, sekarang disuruh melihat ceritanya, kisahnya Nabi Uzair. Uzair ini nabinya Bani Israel, orang Yahudi juga. Saya pernah melewati makamnya beliau di daerah Ad-Yaman, Nabi Uzair. Dalam Al-Quran ada orang-orang Yahudi mengira Uzair bin Allah, Uzair ini anaknya Allah Ta'ala. Wahia utawi Qaryah tadi niku, desa tadi niku, kawasan tadi, khawiyatun ambruk, sakitatun yaiku tak ambruk, hancur, ala urushiha ing atase atapnya, suqufiha tegese ya atap ya, sukuf, as-saqfu, saqfu niku genteng, as-saqfu atau as-segaf, as-saqaf, Habib-habib niku enten sing as-saqaf, berarti mbah-mbahnya biyen mungkin tukang genteng, mungkin lho nggih. Al-haddad tukang besi. Sukuf niki berarti genteng.
Ada satu kawasan niki hancur lebur sak genteng-gentengi, tertutupi. Atap-atapnya semua tertutupi. Lamma kharrabaha bukhtu Nassr. Lamma kharraba tak kalane ngrusak ha ing desa ing kawasan tersebut sapa Bukhtu Nassr, namanya orang kaisar. Ada kaisar raja namanya Bukhtu Nassr. Ini rajanya Babilonia. Bismillah. Israel niku itu di samping Baitul Maqdis niku ada tembok ratapan. Tembok ratapan niku Pak, dulu banget niku Baitul Maqdis. Ya kiblatnya orang Yahudi, ya kiblatnya orang Islam juga. Nah, istananya apa namanya? Dikenal dengan Solomon Temple. Istananya Nabi Sulaiman. Dihancurkan. Siapa yang hancurkan? Wong Babilonia. Ya sampai sekarang ini. Makanya sekarang desas-desusnya mau dibangun lagi. Kalau mau dibangun lagi, mau nggak mau Masjidil Aqsa harus dihancurkan. Nah, cara membangunnya ada ritualnya. Ritualnya bagaimana? Pakai sapi berwarna merah. Ini ada di kitabnya. Nah, sapinya ini sudah disiapkan. Kusono saya lihat di YouTube niku sudah disiapkan. Desas-desusnya mau dibangun lagi. Gitu. Nah, Nabi Uzair ini melewati Baitul Maqdis menurut riwayat tafsir, menurut yang ditulis dari tafsir Jalalain. Kan Baitul Maqdis ini sudah dihancurkan oleh Bukhtu Nassr. Wis hancur sahancur-hancure. Lewat Nabi Uzair. Qala, maka kemudian berkata Nabi Uzair, anna stuhune kaifa, tegese kaya apa yuhyi nguripno hadhihi ing desa iki, Baitul Maqdis maksudnya, sapa Allah ba'da mautiha, sa'use matine, isti'adzaman sebagai bentuk ta'zim likudratihi ta'ala, maring sifat kudrati Allah Ta'ala. Jadi dia batin, wis hancur lebur kayak gini ini loh. Ya apa ya, Allah Ta'ala menghidupkan ini hancur semua, mati semuanya. Nah, maka dia bertanya batin, gimana ya kok hancur kayak gini ini, kemudian nanti dengan kekuasaan Allah kok bisa menghidupkan kembali. Fa'amatahu, maka kemudian mateni sapa Allah hu ing Nabi Uzair. Nabi Uzair kemudian dimatikan oleh Allah Ta'ala. Fa'amatahu Allahu, fa'amata maka mateni hu ing Nabi Uzair sapa Allahu Allah, wa albathahu lan membiarkan sab Allah mi'ata amin selama 100 tahun. Thumma ba'athahu, kemudian membangkitkan sapa Allah hu ing Nabi Uzair. Ahyahu tegese nguripna sapa Allah hu ing Nabi Uzair liyuriyahu, krana untuk memperlihatkan kaifiyata dzalik, kaifiyah bagaimana Allah menghidupkan. Jadi akhirnya apa? Nabi Uzair dimatikan selama 100 tahun. Setelah dimatikan 100 tahun, dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala. Tujuannya Allah apa? Liyuriyahu, untuk menampakkan cara bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan itu semuanya. Qala, maka berkata ngendika sapa Ta'ala, Allah Ta'ala lahu kepada Nabi Uzair, kam labista, kam piro labista wis
meneng sapa sira, maka tegese meneng sapa sira guna ing kene. Nabi Uzair, kamu sudah berapa lama tinggal di sini? Qala maka matur sapa Nabi Uzair, labistu yauman. Saya tinggal di sini baru 1 hari. Au ba'da yaum, atau beberapa hari saja. Paling isa dina atau beberapa hari. Li'annahu nama, karena seluruhnya Nabi Uzair nama niku tadinya tidur awalan nahar, pada permulaan siang, pagi-pagi ya, menjelang siang Nabi Uzair niki tidur. Nah kok dimatikan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika dibangkitkan dikira tangi turu. Faqubidha, maka dicabut. Ketika tidur faqubidha, maka dicabut. Maksudnya ruhnya dicabut. Wa uhya indal ghurub, kemudian dihidupkan lagi menjelang ghurub. Maghrib menjelang maghrib. Fadhonna moko mengira sapa Nabi Uzair anna hustuhni Nabi Uzair niku yaumun naumi, niku tidur cuma 1 hari. Qala, maka berkata sapa Allah, bal labista mi'ata am, wis meneng sapa sira iku mi'ata amin, selama 100 tahun. Fandur ila ta'amika, setelah dikasih tahu ya, setelah dijelaskan aslinya awakmu Nabi Uzair iku wis mati 100 tahun. Ya, gara-gara tadi yang batin tok niku Pak. Ya nabi, sekelas nabi. Lek aku batine ya Allah piye carane cek aku sugih ngono paling. Moro-moro disugihno. Setelah Nabi Uzair faham bahwa dia mati selama 100 tahun, dibangkitkan lagi, maka diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fandur ila ta'amik, lihatlah makanan. Tadi dijelaskan Nabi Ibrahim membawa apa? Sullatutin, 1 keranjang buah tin, wa qadahu asir, 1 wadah perasan anggur untuk minum. Fandur ila ta'amika, lihatlah makananmu. Atin tegese napa buah tin. Wa syarabika, dan minumanmu yaitu al-asir, perasan anggur. Lam yatanassah, tidak rusak. Lam yataghayyar ma'atulil zaman, makanan dan minumanmu la yataghayyar, tidak berubah. Ma'atulil zaman ya, bersama panjangnya waktu. 100 tahun tidak dibuat rusak oleh Allah Ta'ala. Wal haq kila aslun, adapun huruf hak di sini yatanassahu, ada yang mengatakan ini memang aslinya memang ada dari kalimat apa? Min sanahtu, dari kalimat sanahtu. Wa qila lisakti, juga ada yang mengatakan, riwayat yang mengatakan di sukun. Yatasannah min sana itu, dari lafaz sana itu. Wa fi qiraatin bihadfiha, tapi ada qiraah yang mengatakan kok ono huruf ha'i, lam yatasanna ya. Wanzur ila himarika, dan lihat ya, makanan dan minumanmu kan masih ada nih, tidak berubah sama sekali walaupun 100 tahun. Wanzur ila himarika, dan sekarang kamu lihat ke keledaimu. Nabi Uzair tadi sambil menunggangi keledai. Kaifa huwa, bagaimana keledaimu? Faro'ahu mayyitan, maka melihat sahabat Nabi Uzair hu, kepada keledainya, mayyitan, dalam kondisi mati. Wa idhamuhu bidun taluhu, tulangnya himar, tulangnya keledai tadi putih banget. Artinya apa? Dagingnya wis ora ono. Makanan minumannya masih utuh, sedangkan keledainya sudah mati, tinggal tulang belulang, tulangnya putih. Karena apa? Karena sudah 100 tahun. Memang disisakan sama Allah Ta'ala karek tulangnya tok. Ya. Fa'alna dzalika lita'lam. Fa'alna
wis gawe sapa kita, maksudnya Allah, dzalika ing mengkono-mengkono himar lita'lam, ya, agar kamu mengetahui perbandingannya. Walinaj'alaka ayatan walinaj'ala lan kronon dadikno sapa ingsun ka ing sira ayatan sebagai ayat, sebagai tanda, alal ba'si ing atase kebangkitan, linnasi ing menungso. Ya, jadi yang kedua disuruh melihat himar tadi ini, keledai. Wanzur ilal idham, lihatlah ke tulang, tulangnya himar tadi itu. Min himarika, dari tulangnya keledaimu tadi itu. Kaifa nunsiruha, kaya apa nunsiruha, nguripno sapa kita ha ing idham tulang. Nuhyiha tegese nguripno sapa kita ha ing tulang bidhammin nun, dengan bacanya dengan cara mendomahkan huruf nun siruha. Wa quri'a bifathiha min ansyara wa nasyara lughatani. Ada juga yang membacanya pakai fathah. Nan siruha. Wa fi qira'atin bidhammiha wazai. Ada yang membaca di dhammah nun tapi pakai huruf zai, za, berarti nun sizuha, nuharrikuha wa narfa'uha. Maknanya adalah nuharrikuha. Kalau dibaca seperti itu maknanya adalah tulangnya tadi digerakkan oleh Allah Ta'ala kemudian diangkat. Jadi cara membaca berbeda, maka maknanya juga berbeda. Summa naksu halahman, summa naksu kemudian menyelimuti, menutupi ha kepada tulang tersebut. Siapa yang menutupi, yang menyelimuti tadi? Allah. Ditutupi pakai apa? Lahman, daging. Jadi Nabi Uzair itu melihat kalau makanan minumnya 100 tahun masih utuh, keledainya yang tinggal belulang, tulangnya ini dilihat sama Allah Ta'ala, ya, diperlihatkan bagaimana Allah Ta'ala yang tulang tok kemudian diberi Allah Ta'ala daging. Naksuha lahman fanadhara ilaiha, fanadhara maka ningali sapa Nabi Uzair ilaiha ing balung. Wa qad tarakkabat lan teman-teman nyusun apa idham tadi itu, tulang tadi itu. Tulangnya yang tadi sudah berantakan ini tersusun kembali. Ini dilihat oleh Nabi Uzair. Wa kusiyat lahman, kemudian dagingnya bunteli, apa bunteli ini? Bungkus ya. Lahman, daging. Tulangnya yang tadi berantakan tersusun kembali, kemudian muncul dagingnya membungkus tulang tadi itu. Wa nufikha fihi, wa nufikha kemudian ditiupkan fihi di dalam daging tadi niku apa ar-ruh, wa nahaqa kemudian memekik, ya pokoknya mengeluarkan suara. Himarnya tadi itu kemudian ditiupkan ruh, kemudian urip mengeluarkan suara. Falamma tabayyana lahu, maka kemudian menjadi jelas bagi Nabi Uzair dzalika ing mengkono-mengkono mau iku bil musyahadah, dengan cara menyaksikan. Nabi Uzair betul-betul menyaksikan. Qala maka dawuh sapa Nabi Uzair, a'lam weruh sapa ingsun ilma musyahadah, dengan pengetahuan musyahadatin, persaksian. Jadi orang ngerti niku macam-macam, Pak, ya. Makanya dalam kitabnya Imam Ghazali ini ada hakul yakin, ada ilmul yakin, ada ilmul yakin. Kok jadi bingung aku. Hakul yakin dan ada 3 nih.
Kalau hakul yakin niku napa? Dia yang alami. Jadi tahu betul. Nah, sekarang saya sedang membaca. Ini saya membaca. Itu berarti hakul yakin. Ya keyakinan saya bahwa saya sedang membaca niku hakul yakin. Kenapa? Karena saya sedang melakukannya. Kalau ilmu yakin itu keyakinan yang didapatkan dari pengetahuan. Sampai ngerti lek aku iki anake Abah Khotri. Taunya dari mana ya? Dari mengetahui. Tapi kan orang alami. Nah, itu nggih. Jadi apa namanya? Bentuk keyakinan itu macam-macam. Nah, kalau pengetahuannya Nabi Uzair bahwa Allah itu memang bisa menghidupkan dari kematian kemudian dihidupkan lagi, niku dari apa? Ilmu musyahadah, betul-betul disaksikan. Maksudnya tadi itu ya ainul yakin. Jadi ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau ainul yakin, keyakinan yang didapatkan karena sampean melihat. Kalau ilmu yakin itu dari ngerti, dikasih tahu orang. Kalau ainul yakin karena melihat. Kalau hakul yakin itu berarti sampean yang mengalami hal itu. Nah, keyakinan sampai tingkat mana nih? Anallaha astuhuni Allah iku ala kulli syai'in ing atasi saben-saben suci-wici niku qadirun zat kang maha kuwasa. Wa fi qiraatin lan ing dalem sijine qiraat i'lam dibaca i'lam. Jadi kalau tadi qala a'lam Nabi Ibrahim mengatakan Nabi Uzair mengatakan saya mengetahui. Tapi ada riwayat mengatakan i'lam. I'lam berarti apa? Amrun minallahi lahu. Adalah perintah dari Allah lahu kepada Nabi Ibrahim. I'lam niku fi'il amr, kalimat perintah. I'lam weruwa sapa sira. Ketahuilah anallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Nggih. Insyaallah besok kita kembali mengkaji ayat berikutnya tentang Nabi Ibrahim yang juga menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan cara Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana burung itu mati kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Yang dimatikan ini kalau saya tidak salah ayatnya ini 4 burung Pak. Burung merak, kemudian ayam, pokoknya ada 4. Dipotong-potong sama Nabi Ibrahim, dicampur. Kalau nggak salah begitu nggih. Dicampur kemudian ditaruh di beberapa gunung. Kemudian dipanggil sama Nabi Ibrahim, datang lagi. Maka Nabi Ibrahim kemudian menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan dari sesuatu yang tadinya mati. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة والمطمئنة والسلامة والمغفرة والصحة علينا جميعا وعلى جميع عائلتنا وأسرتنا وعلى مؤسستنا المعاونة وأمرها بزيادة كثيرة من التلاميذات واجعلهم وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب هب لي من الصالحين ربنا نجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.